Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sampai di fasal tentang kebersihan zahir dan batin. Kitab Risalah Al-Mu'awanah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, was-suhada, was-salihin, wa jamil awliya, khususan Sayyidina Sa'bul Qadir Al-Jilani, wa Sayyidina Al-Naksabandi, wa Sayyidina Al-Syadili, Sayyidul Abbas At-Tijani, wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki, Samad Al-Badawi, wa Ahmad Ar-Rifai, wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Ahmad dan Allah bimadadi musun ila Sayyidina Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ahmad dan Allah bimadadi mafada alaina min barakati manwari wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah. Wa min aqsamin nadhafati al-zahirati ma arsadu ilayhi syar'u min aqdil fadalat wa izalatin ajnas min al-ahdas wal anjas. Kebersihan yang kita bahas sekarang yaitu kebersihan zahir dan batin. Kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adapun kebersihan zahir, ya, adapun kebersihan zahir, bagian daripada kebersihan zahir yang ditunjukkan oleh syara, yaitu membersihkan kotoran-kotoran, menghilangkan najis-najis, bersuci dari hadas. Itu termasuk kebersihan secara zahir. Ikut syariat aja. Apa menurut syariat najis, bersihkan. Hadas, wudu, mandi. Itu sudah biasa kita lakukan. Dan itu harus dilakukan dan sesuai dengan aturan syara. Kemudian yang kedua lagi, ada kebersihan syariat secara zahir yang harus diperhatikan. Ini kadang-kadang jarang dilakukan karena itu tidak dianggap satu kebersihan yang penting. Yang dianggap kebersihan itu pokoknya kalau membersihkan kotoran, membersihkan najis, itu baru kebersihan. Ada kebersihan yang jarang diperhatikan, ada yang memperhatikan, banyak juga. Tapi banyak yang kurang menganggap itu satu kebersihan. Apa tuh? Famin dzalika izalatu sya'ril anah wa natfil ibid aw halqihi wa qasis syarib wa taqlim dhufri. Sebagian daripada kebersihan zahir yaitu menghilangkan rambut kemaluan. Wa natfil ibti, kemudian mencabut bulu ketiak. Ini sunnah, ya, sunnah.
Jadi kalau kita nengok ini sunnah Nabi, sunnah Nabi nih. Jadi Nabi melakukan itu, terus para aulia, orang-orang soleh itu mesti ngikut Nabi. Ya. Dan kita harus ikut, mau ikut apa tidak. Jadi pertama izalatu syaril anak wa natfil ibid aw halqihi, ya. Menghilangkan rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak ataupun mencukurnya. Bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Sunnah. Ada orang bulu ketiak sepanjang hidupnya tak pernah dibersihkan. Masya Allah, dibikin dijimat macam Samson. Wah, ini dia tak ikut sunnah Nabi, ya kan? Rambut ketiak itu dibersihkan, dicabut atau dicukur. Sunnahnya dicabut rambut ketiak. Dan ini di sini tidak disebutkan waktunya tuh berapa lama. Ini semuanya, kemudian mencukur kumis, memotong kuku itu juga. Kumis juga harus dirapikan. Jangan kumis nih gini kumisnya. Bukan main, makan asam pedas nyangkut semua. Masya Allah, ini tak ikut sunnah Nabi. Jelek betul orang Islam macam gitu. Jadi harus diukur. Batasnya apa? Jangan sampai menutupi bibir ini. Kira-kira kalau makan itu tadi lah, macam semacam asam pedas tuh dia sambal dia tak kena di sini. Ini tak gini. Macam mana tak bibir kau mana ketutup semua. Macam apa nih? Kuda laut. Apa anjing laut? Yang kumisnya panjang itu, giginya besar. Nah itu harus dilakukan bagi orang yang ingin membersihkan zahir dan batin. Jadi kalau kita lihat dari sini, aulia Allah tuh mesti orangnya rapi, bersih. Karena dia ikut sunnah Rasulullah, membersihkan zahir dan membersihkan batin. Elit nggak harus elit. Mungkin dia pakainya sederhana, tapi tengok, wah, kumis rapi, jenggot ada. Ini saking malas nak ngurus jenggot, buang aja lah, 3 helai katanya. Kasih kita pun tak pakai pupuk urea, tak pakai pupuk apa, dia hidup sendiri, biarkan lah, dapat pahala. Kumis dirapikan. Karena kumis kalau berantakan itu adalah bukan budaya Islam, ya, bukan sunnah Nabi. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh umat Islam ini merawat jenggotnya dan menipiskan kumisnya? Ada yang mengartikan menipiskan, ada yang mengartikan menghabiskan. Hadisnya sama. Wahfus syawarib atau wahfus syarib itu ada yang mengartikan tipiskan kumismu, rapikan, ada yang mengartikan habiskan. Jadi ada dua kelompok. Ada yang jenggotnya ada kumis likis, habis, licin. Ada yang jenggot, ada kumis pun ada juga, tapi dirapikan, bagus. Kalau saya tentu ikut mazhab yang ada kumisnya lah. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya, ya kan? Pasti ada. Kalau memang dilicinkan, untuk apa Allah bikin kumis? Bersihkan aja dari pertama, kita tak susah-susah. Allah menciptakan kumis, mesti ini ada rahasianya. Kenapa kok harus ada kumisnya? Mungkin corona nak lewat tuh tersangkut di dekat sini, tak bisa masuk ke dalam. Bisa aja. Apa pula tidak? Di perjalanan nak masuk ke dalam nih, ini banyak perjalanan nyangkut di kumis, nyangkut di bulu hidung, apa. Nah sekarang yang repot kadang-kadang ada suatu perkara yang dia di ruangan terbuka begini. Ruangan terbuka ini kan virus banyak nih. Ini menurut saya, kalau kita kaji pakai akal pikiran gitu ya, ada sesuatu benda nih, ini di ruang terbuka. Namanya ruang terbuka ini virus bersepah nih, bukan di tempat khusus yang steril.
di ruang terbuka gini, tahu-tahu dia dimasukkan hidung yang paling dalam. Berarti dia masuk ke dalam tanpa hambatan, dimasukkan sendiri. Ketika ini pas berjalan begini, ini ada virus lewat, bukankah virus itu tambah masuk ke dalam? Kira-kira iya apa tidak? Cara kita berpikir. Tapi kalau kita normal aja begini, dia nak masuk ke dalam susah nih. Sangkut di kumis, masuk lagi, ada lagi bulu dia, kata dia, susah. Belum lagi masuk ke dalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Orang wudu, kumur masuk kali wudu, tercampak, katanya dia masuk, kan? Nah, itu syariat Islam. Jadi biarkanlah. Itu masya Allah, wallah alam begitu. Jadi saya kadang-kadang mengkhawatirkan yang seperti itu kalau kita di alam terbuka seperti ini. Ini kan tentu banyak virus. Tentu kita secara sengaja kita masukkan ke dalam di ujungnya sana yang sebetulnya dia tanpa dimasukkan dia membutuhkan perjalanan yang sangat melelahkan baginya. Nah, itu kan? Ini rahasia Allah toh. Jangan dikira kumis ini tak ada pak, tak ada apa namanya nih, tak ada faedahnya. Oh banyak kalau kita sebutkan nanti tak usah. Banyak. Tak jadi ngaji pula bahas kumis saja nanti. Jadi dirapikan, ya dirapikan. Bataklimil zufri sunnah memotong kuku. Jadi kalau ada orang ini tak tahu zaman dulu, tahun 90-an mungkin ya, Pak zaman tahun 90-an tu ada gaya orang tu kuku dia, panjang begitu kan, yang di kelingking ini katanya kuku dia, ini jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Gaya dulu ngetren gitu. Begitu tersangkut kayu, nangis dia lama bertahun-tahun, aku jaga ternyata koyak. Astagfirullahaladzim. Padahal semuanya itu tadi sunnahnya tidak boleh lewat dari 40 hari. Enggak boleh lewat dari 40 hari. Ini bukan 40 hari, 40 tahun bulu ketiak tak ada pernah dibersihkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mandi di kolam ikan, mati ikan ini. Wa yustahabu ayyab tadiya bisababatil yumna ila hasriha ila hinsiriha wa min hinsiriha al-yusra ila ibhamiha wa yaqdimu bi ibhamil yumna wa amarijlani. Ada dua apa namanya nih, cara orang memotong kuku secara sunnah, dua riwayat. Nomor satu dimulai dari ini sebelah kanan, jadi telunjuk, potong dulu 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini terakhir. Dah selesai kanan. Yang kiri dari sini hinsir, dari kelingking. Ini riwayatnya wa yabda'u bi khinsiril yumna wa yaqdimu bi khinsiril yusra ka takhlil bil wudu wa yukrahu ta'khiru faidah. Kalau yang model ini dia jempolnya diterakhirkan. Ya. Dimulai dari jari telunjuk kanan sampai kelingking 1, 2, 3, 4. Kemudian wa min hinsiril yusra ila ibhamiha wa itu bi ibhamil yumna. Kemudian dari kiri sini jempol ini terakhir. Yang ini kitab ini ya. Di dalam kitab apa Ihya kalau tidak salah. Ya, kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bedanya sedikit aja. Itu pertama ini yang mesti pertama nih. Jadi telunjuk kanan potong kuku tuh udah jadi atuk-atuk, udah pernah belum potong kuku sesuai sunnah Rasulullah. Tengok tuh. Ini pertama nih. Telunjuk. Terus dari tengah mundur ya. Manis kelingking. Ini yang Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Terus jempol. Selesaikan kanan dulu.
Ini yang Imam Ghazali. Kalau ini tadi dia terakhir, ini bikin terakhir. Kemudian baru ini terakhir. Jadi diselesaikan satu-satu. Atau yang ini boleh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini boleh gini. Kalau kita kan mana enak, kadang pegang pakai kiri, gini, pegang mana dulu lah, mana senang lah, inilah. Tidak pernah kita perhatikan. Jadi intinya yang mudah diingat, dimulai dari telunjuk kanan. Boleh kita selesaikan kanan dulu, tuh 2, 3, 4, terus jempol, kemudian kiri, kelingking. Boleh kita langsung jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jempol kanan terakhir. Boleh kedua-duanya. Kaki sekarang sebentar Bu. Semangat ibu-ibu ini kalau urusan potong kuku, bapak punya kuku bapak dipotong kata atau bapak potong sendirilah. Jangan gitulah, potong lah. Wa amar rijlani fayabda'u bi khinsiril yumna. Kalau kaki Bu dimulai dari kelingking sebelah kanan. Kelingking sebelah kanan. Wa yaqtimu bi khinsiril yusra, sampai kelingking maju terus tengah jari. Ada jari manis tak kaki kita bilang Bu? Bu, jari manis juga kita bilang di kaki? Ada juga rupanya, tak tahu lah saya pun bingung. Intinya dari kelingking maju ke depan sampai di jempolnya, terus lari ke kiri, jempol mundur dari kelingking sampai ke kelingking kaki, ya. Kaki mulai dari kelingking kanan, selesainya kelingking kaki kiri. Mudah kalau mengingatnya, kalau kaki lebih mudah. Tapi sebetulnya ingat tak ingat itu tergantung praktek. Kalau dipraktekkan tentu ingat. Kalau tak, tahun dulu pernah ngaji, tapi mana dulu ya, tentu lupa. Tahun dulu kata dia, coba mulai besok atau nanti langsung dipraktekkan. Tentu tak ada begitu tahun dulu karena sudah langsung dipraktekkan. Nah itu lupa jelas karena tidak dipraktekkan. Ini baru ada. Wa yukrahu ta'khiru fil hadhil asya'an kulli arba'ina yawman, makruh hukumnya mengakhirkan semua bersih-bersih ini di atas, membersihkan rambut kemaluan, rambut ketiak, kumis, potong kuku. Ini semuanya makruh kalau dilakukan lebih melampaui 40 hari. Maksimal 40 hari, tak usah lebih. Maksimal 40. Apa rahsia 40 hari? Ikut Nabi sajalah dulu. Nanti rahasianya adalah tuh. Entah mungkin kuku ni kalau 40 hari tak dipotong dia jadi membesar, dia jadi berpenyakit mungkin juga. Tak tahu jugalah gitu. Bisa jadi. Wa min dzalika izalatul awsa' allati tajtamu fi ma'atibil badan wa awwarihi bil ma'i wa ma yatabu min ar-ramas 'alal ainain wa min al-qadar bil minkharain wa min at-ta'abain al-asnani bil khilal. Kemudian termasuk juga pembersihan secara zahir. Tengok kita ada 3 kan pembersihan tadi. Seperti kita bersihkan najis-najis, kita bersihkan tadi semacam kuku dan sebagainya. Terus ada lagi yang diperhatikan kebersihan zahirnya, yaitu menghilangkan semua kotoran-kotoran di lipatan-lipatan badan, ya, di lipatan-lipatan badan. Pokoknya bagian lipatan-lipatan badan tuh, itu dibersihkan. Jangan bedaki tak dibersihkan. Kemudian yang ada kadang-kadang di mata dia mungkin agak macam mana ya, dah melipat-lipat pun dah tua dia, macam ada kotoran di sininya, ini dibersihkan. Ada lagi di minkharain juga yang harus diperhatikan, yaitu di hidung. Hidung tu dibersihkan juga. Kalau lah mulutnya tak pernah masukkan air ke hidung, seberapa besar upil dia nanti. Itu harus dibersihkan. Orang Islam tak punya upil besar, jorok. Itu bukan sunnah Rasulullah
salam, bersihkan. Nah, bersihkan. Kemudian wa minat ta'am baina al-asnan, membersihkan sisa-sisa makanan di gigi. Ada orang rajin ibadah, rajin sholat, tapi giginya tak pernah bersih. Tak pernah bersih. Yang ada sambal merahnya lah, sambal hijaunya lah, apa entahlah, ada terus, tak pernah bersih, Pak. Kalau kuning langsat tak apa, ini kuning gigi. Ini. Jadi itu harus, itu menunjukkan derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Itu menunjukkan kedekatan Allah kepada Allah Subhanahu, kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Karena perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah itu menunjukkan dia dekat dengan Allah. Kebersihannya seperti itu. Yang jelas, yang namanya para aulia itu mesti mereka mencontoh Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah semuanya diikutin dia sebiasanya, semampunya. Sayyidina Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi ini memang ada sebagian kelompok orang yang tidak suka, bahkan menyesatkan Imam Ibnu Arabi. Pada beliau tokoh sufi yang luar biasa, wali besar. Kata beliau, beliau ini pencinta sunnah. Kata beliau, semua sunnahnya Rasulullah SAW sudah pernah aku lakukan semuanya, kecuali satu saja yang aku tidak lakukan. Orang tanyalah kepada Imam Ibnu Arabi, semua sunnah Nabi yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar, itu sudah cuma dilakukan oleh Imam Ibnu Arabi, kecuali satu, kata beliau. Orang-orang tanya, apa itu satu kok belum pernah engkau lakukan ya Imam? Katanya, yaitu Rasulullah SAW pernah suatu malam tidur nginap di rumah menantunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi mertua nginap di rumah menantu laki-laki. Jadi Rasulullah itu pernah dia tidur nginap di rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Imam Ibnu Arabi, sunnah Rasul ini yang belum aku lakukan, katanya. Kenapa kau tidak lakukan ya Imam? Ya karena aku tidak punya anak perempuan, katanya. Kalau aku punya anak perempuan, baru aku punya menantu laki-laki, baru aku bisa melakukan. Anak perempuan tak punya, macam mana anak ikut sunnah Rasulullah ini? Tak bisa. Itu berarti intinya apa? Semua sunnah Rasulullah dilakukan oleh beliau, kecuali memang ini memang tak bisa dilakukan. Karena Rasulullah nginap di rumah menantu laki-laki, sementara katanya aku tidak punya anak perempuan. Sehingga ketika aku nikahkan kepada seorang, kemudian dia jadi menantu laki-laki, aku mungkin bisa nginap di rumah dia, tapi aku tak punya anak perempuan, macam mana aku nak melakukan? Intinya semuanya sunnah Rasulullah itu yang kecil seperti apapun dilakukan oleh beliau. Itu para aulia. Kayaknya remeh, tapi itu kan contoh Rasulullah, contoh dari Rasulullah. Kita ikutilah. Wa alaika tandibu famika bisiwak wa kaunuhu minal araki Allah wa yatakadu inda iradati dukhuli fil ibadat. Dan hendaklah engkau membersihkan gigi mulutmu, dan hendaklah engkau membersihkan mulutmu dengan siwak. Wa kaunuhu minal araki Allah, yang paling bagus menggunakan kayu arak. Kayu arak yang biasanya kalau kita pergi Mekah Madinah banyak lah tuh dekat Masjidil Haram, orang jalan-jalan tuh dia kayu dipotong-potong dia tuh. Nah, itu untuk siwak khusus, untuk bersiwak kayu itu. Rasulullah dulu pakai itu. Rasulullah itu yang paling utama untuk bersiwak. Berhubung di Indonesia tidak ada seperti itu, akhirnya pakai close up. Tak apa-apa lah, ya. Pakai Pepsodent. Orang zaman dulu Ritaden, Pepsodent, semua den-den. Nah, orang zaman sekarang lain lagi. Itu karena tidak ada kayu arak. Mestinya pakai kayu arak, yang paling utama. Dan yang paling ditekankan ketika mau melakukan ibadah siwak itu, mau sholat,
membaca Quran itu ditekankan untuk bersiwak, bukan hanya sholat saja, mengaji ilmu syariat, itu berzikir. Tapi berhubung kita nih kadang-kadang siwaknya tak pakai kayu Arab, biasanya kan pakai kayu itu ditaruh di sini aja, taruh di sini. Nah itu kayak nak baca Quran, saya masukkan lagi. Nak sholat, saya masukkan lagi. Nak zikir, gosok lagi. Itu kayu Arab bisa. Nah, jadi kita sekarang kerepotan kita ini ketika yang kita pakai ini sikat gigi. Jadi nah kita gantung di sini. Sikat gigi itu kalau kita pakai kering gini mah baunya tak tahan. Tak tahan. Hebatnya kayu Arab itu ketika dia digunakan dia bisa seperti kuas dia. Kalau digigit-gigit. Kemudian kalau dipakai di gigi nih dia tak berbau busuk. Itu hebatnya kayu Arab. Coba kayu yang lain, tisu yang paling mahal mereknya. Nah, untuk ngelaplah gigi nih, cium kalau ya. Habis bau tisu satu pabrik pun tetap ya. Tapi kayu Arab istimewanya tuh Bu, tak percaya. Digosokkan gini dicium tak ada bau apanya nih, tak bau. Nah, itu makanya sunnahnya paling bagus memang itu kayu Arab itu paling bagus. Kadang-kadang si waktu join ya, para sahabat join. Simak kalau gitu macam mana? Corona aja tak berani join apalagi. Wa yataqutu inda radid dukhul wa tanzifu siyabika bil ma'i kullama tadannasat min ghairi ifratin wa tasabbun bil mutaraffin. Kemudian membersihkan pakaianmu dengan air ketika terkena kotoran tanpa berlebihan. Nah, baju dibersihkan. Jangan jorok. Jangan jorok. Wa minas sunnati tabi'ati lin nazafati duhnu sya'ril lihyah. Termasuk sunnah juga atau semuanya, yaitu meminyaki jenggot dikasih minyak. Sunnah juga. Kita zaman sekarang ini jarang lah masih minyak jenggot nih. Macam tak ada, ya kan? Tak usah jenggot. Sekarang kepala aja sekarang orang dah malas. Dulu kalau zaman tahun 90-an itu masih ada namanya minyak rambut tanco. Wah, tahu lah bapak ya tak? Wah, itu hebat tuh, mengkilat rambut tuh. Mak di tangan ini tak bisa hilang sampai lengketnya. Itu sebetulnya sunnah tuh. Jadi kita zaman dulu tuh pelaku sunnah juga. Tapi sekarang ruwet tak ada lah. Orang nak pakai rambut aja tak kasih minyak, apalagi nak jenggot jauh. Wa tarjiliha bil misti, disisir pakai sisir jenggot. Ya kalau banyak lah, kalau 3 lain nak pakai sisir rambut. Tak bisa. Sunnah. Sampai santai-santai dapat pahala. Lah. Apa lu tak dapat pahala? Karena itu sunnah Rasulullah. Ini semua sunnah Rasulullah nih. Wa kadza kullu sya'rin yaqsidu tabqiyatuhu wal iktihal bil ismi fi kulli ainin salasan. Kemudian juga semua rambut rambut kepala sisir kembali lagi tahun 90-an tuh Jadi tahun 90-an ini atau udah tak bujang lagi lah, masih bujang-bujang bapak-bapak pengabang-abang tuh bujang. Itu zaman dulu tuh kalau bujang-bujang bergaya tuh sisir sebiji mesti nempel dekat ini. Jelas atau ini masih juga itu sunnah tuh, bukan enggak sunnah. Rasulullah tuh kemana-mana bawa sisir, tapi sekarang orang pikir dulu tuh gaya. Kadang-kadang itulah dia melakukan satu kesunahan, tapi dia tak tahu. Jadi tak ada niat dia gaya jadinya riak pula.
Wah, sisir dia kadang pegangan dia tuh memanjang sampai ke atas nih, tajam loh. Entah apa benda, entah. Sebentar ini. Nah, sunnah tuh, ibu mungkin ibu bapak dulu gitu nampak tengok sisirnya cantik banget. Wah, dekat dari belakang. Sisir itu bergaya dompet lah. Ini tak. Sisirnya bagus, dompet dia kosong pula. Tuh sisir bersisir. Kemudian balik tial bil isbit fi kulli ainin salasan, masyaallah. Ini lagi lebih jauh lagi zaman sekarang kita tinggalkan. Pakai celak. Masyaallah. Pakai celak ini 3 kanan 3 kiri. Laki-laki, Pak. Itu sunnah namanya. Rasulullah itu pakai celak. Masya Allah, saya nih coba pakai celak. Orang bingung semua. Aduh, kacau ini zaman, akhir zaman. Jadi kita jadi macam mana? Orang belum paham. Jadi macam mana akhirnya ini? Aduh, kacau. Bikin sekarang para perempuan pula bergaya-gaya depan laki-laki pakai celak, mata dia kasih softland lah, apalah, mak bid'ah semuanya tuh. Itu laki-laki pakai celak. Tuh sunnah Nabi, sunnah Rasul. Zaman kita sekarang jarang kali nak pakai sampai kanjak dah terbalik zaman ni. Jadi yang mau sunnah jadi malu. Apalagi kita di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau ni. Aduh, entahlah. Kita nak adakan gerakan menghidupkan sunnah dulu. Baru ramai-ramai kita pakai celak. Apa benda ni kata dia. Kaget orang-orang ni. Wa kana alaihi salamu yaqtailu fi kulli lailatin kadzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak setiap malam. Apa? Setiap malam Rasulullah itu pakai celak. Masya Allah, kita kalau tak pernah pakai celak diginikan, rasanya gatal. Tak percaya. Ini tak pernah nih, mana pernah. Kalau tak biasa coba bapak pakai celak sekali gini kan. Ibu-ibu pun tak pernah mencelakkan bapaknya. Dicucuk mata bapak nanti. Tak bisa, jangan main-main. Ini tarik itu ini kalau tak pernah memang ginilah namanya tak, karena tak terbiasa. Jadi dekat pas di anunya mata ni sini, di garisnya mata di kelopaknya itu sebenarnya begitu 3 sunnah Rasulullah tiap malam. Ini ada umat Nabi Muhammad seumur hidup dia tak pernah pakai celak. Macam mana ini? Kau umat siapa? Sunnah Nabi sekalipun tak pernah dia melampau. Memang punya budak dia melampau. Sekali-sekali lakukanlah. Iya, itu sunnah Nabi kita tu. Jangan tak itu. Rasulullah tiap malam ini orang seumur hidup tak pernah. Wasti'malu tibi wal iktsari minhu fa innahu yasturu rawayal karyati sa'irati minal insani wa ghairi. Kemudian menggunakan wangi-wangian. Biasakan pakai minyak wangi. Masjid kita ada tuh, biji jadilah 2 biji 3 biji. Tapi dari kemarin tak kurang-kurang pun tengok. Jadi kadang ada pula jenis manusia ni dia tak suka wangi. Wow, kata dia. Ada. Jadi kawannya pakai minyak wangi dia. Kata dia. Kau manusia aneh kau. Duduk sebelah kandang ayam santai aja. Orang pakai minyak wangi sebelah kini. Waduh, baunya. Kata dia. Jangan gitu. Rasulullah SAW mengatakan salah satu laturat atib. Ada 3 perkara yang tidak ditolak. Yaitu atib, wal laban, wal wisada atau kamakal. Ada 3 perkara yang tidak ditolak. Pertama, minyak wangi. Yang kedua, laban, halib, susu, ya. Yang ketiga, bantal. Ini 3 perkara yang tidak akan ditolak oleh orang. Ya, ini ada orang dikasih minyak wangi, tak enggak kali. Tak enggak. Astagfirullahaladzim. Nabi bilang 3 perkara yang tidak pernah ditolak itu. Pertama, tip, minyak wangi. Makanya kita biasanya kalau kita salawat kan, Maulidiyah, kita kasih minyak wangi. Membiasakan itu sunnah Nabi semuanya kita lakukan tuh. Sunnah Nabi. Ada sebagian orang memang tak nak dia. Tak nak kata dia. Tak kuat bau dia. Jangan gitulah. Itu kan sunnah Nabi. Biasakan pakai minyak wangi.
untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Orang soleh baunya wangi, Pak. Ya, orang soleh baunya. Kalau yang busuk-busuk kawannya jin, kalau yang wangi-wangi kawannya malaikat. Nah, kalau yang busuk-busuk itu banyak jin tuh. Kemudian fa innahu yasturru wa'il karya. Wa yataqadu inda huduril jum'ah, dan kesunahan memakai minyak wangi itu lebih ditekankan ketika nak hadir salat Jumat. Kedua, wasairil jumu'il Islam, dan untuk perkumpulan-perkumpulan yang lain. Pokoknya nak ketemu orang banyak pakai minyak wangi, ketemu orang banyak pakai minyak wangi. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa yuksiru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka dengan wangi-wangian dan banyak menggunakan wangi-wangian. Itu Rasulullah ini baunya udah wangi masih suka minyak wangi. Lah kita yang baunya busuk minyak wangi tak nak. Rasulullah ini pernah tidur di tengah siang, berkeringat badannya tuh sampai mengalir keringatnya tuh. Kemudian ada seorang sahabi yang diambil dia pakai wadah tuh, diambil minyak wangi apa nih, keringatnya itu Rasulullah dimasukkan di botol, dimasukkan di badannya Rasulullah, dimasukkan di botol, masukkan di botol. Kata Rasulullah, untuk apa nih keringat aku, misalnya Rasul bahasa kita dia lah. Apa kata sahabat tadi? Katanya keringat ini adalah sewangi-wanginya minyak wangi. Jadi keringatnya Rasulullah itu wangi luar biasa. Itu pun Rasulullah masih suka pakai minyak wangi. Itu bau busuk tak suka minyak wangi. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.